Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Raihana Eka Putri dari Ilmu Ekonomi Syariah IPB University dan pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk mendemonstrasikan um, metode ARDL atau Autoregressive Distributed Lag dengan menggunakan aplikasi eViews. Nah, perlu kita ketahui bahwa di ARDL ini dia merupakan multivariat di mana variabel lebih dari satu. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu biasanya dia univariat atau satu, kita ada multivariat. Nah, kita langsung lihat aja datanya. Oke, kita langsung lihat di datanya. Nah, di sini aku udah punya datanya. Data kuartal harga emas, nilai tukar dolar, minyak dunia WTI per barrel, suku bunga, permintaan emas, dan inflasi. Nah, ini inflasi aku skip karena nanti datanya dia apa namanya tidak stasioner di tingkat di level ataupun di first difference. Jadi kita nggak bisa pakai karena syarat dari datanya itu supaya bisa digunakan untuk metode ARDL adalah harus stasioner di level atau di first difference. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Di second difference kita harus buang datanya atau kita harus panjangin datanya sampai dia itu bisa maksimal di first difference kalau kita punya database-nya. Nah, langsung aja kita ke aplikasi sorry, ke eViews. Di sini aku udah buka. Oke, di sini kita langsung aja create a new eViews work file. Ini dated karena data kita time series, kemudian kita quarterly karena tadi kuartal ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi tadi date-nya dari tahun 2007 sampai tahun 2017. Oke, 2007 sampai tahun 2017. Kita langsung oke aja. Oke, di sini kita langsung copy data, pindahin data yang tadi ada di spreadsheet ke eViews-nya, empty group. Oke, kita copy dulu datanya. Kalau udah di copy, kita langsung paste di sini. Nah, supaya memudahkan kita nantinya untuk membedakan variabel-variabelnya, maka kita ubah aja namanya di sini jadi nama variabel aslinya. Tadi yang pertama ini adalah harga emas. Kita tulis di sini harga emas. Oke, yang kedua adalah nilai tukar dolar. Kita tulis aja nilai tukar. Yang ketiga adalah minyak dunia WTI per barrel. Kita tulis aja minyak dunia. Oke, yang keempat adalah suku bunga. Kita tulis di sini suku bunga. Oke, kemudian yang terakhir adalah permintaan emas. Permintaan emas. Oke, karena udah semua, sekarang kita harus ngecek apakah datanya ini semuanya sesuai dengan syarat kalau kita mau menggunakan metode ARDL yaitu maksimal di first difference. Jadi either dia di level atau di first difference. Kita cek satu-satu dari harga emas. Kita ke kita klik, oke, kita view, kemudian unit retest. Kita coba di level dulu. Oke, ternyata dia belum signifikan karena lebih dari 5%. Kita coba untuk first difference-nya. Oke, di first difference dia udah signifikan, artinya dia stasioner, data harga emas ini stasioner di first difference. Oke, kita harus cek satu-satu, kemudian minyak dunia, kita cek juga di level dulu. Oke, ternyata dia belum signifikan, belum stasioner. Kita cek lagi di first difference. Oke, ternyata dia udah stasioner di first difference. Oke, berarti data itu bisa dipakai. Kemudian nilai tukar, kita cek lagi. Kita cek juga di level dulu. Dia belum stasioner, tidak signifikan. Kemudian kita cek di first difference. Oke, ternyata dia signifikan ya teman-teman. Berarti dia stasioner di first difference. Oke, sekarang kita ke permintaan emas. Kita view ke unit road test dari level. Oke, ternyata permintaan emas ini dia signifikan. Makanya berarti dia itu stasioner di level. Kalau misalkan tadi harga emas, minyak dunia, nilai tukar itu di first difference, si permintaan emas ini di level ya. Oke, kita harus ingetin juga karena nanti akan berpengaruh untuk selanjutnya.
Nah, sekarang kita ke suku bunga yang terakhir. Kita cek di level, ternyata dia belum signifikan. Oke, berarti dia di first difference ya. Walaupun angkanya tidak terlalu bagus, tapi ini dia kurang dari 5%, teman-teman. Jadi bisa digunakan. Oke, berarti tadi yang di level itu hanya permintaan emas ya. Oke, nah selanjutnya, sebelum kita lanjut ya, aku akan menjelaskan bahwa kita sebelum lanjut, penting bagi kita untuk menentukan mana variabel Y dan mana variabel X-nya. Di mana variabel Y itu adalah autoregresif atau AR-nya gitu. Yang mana nanti dia like-nya nggak boleh kurang dari satu. Nah, dan itu adalah variabel dependen ya, atau ya dia tuh yang dipengaruhi. Jadi kita di sini aku akan ngefixin kalau harga emas ini adalah variabel Y-nya. Berarti minyak dunia, nilai tukar, permintaan emas, dan suku bunga di sini adalah variabel X-nya, di mana mereka yang nantinya akan mempengaruhi si variabel Y, variabel dependen ini alias harga emas gitu. Jadi ntar minyak dunia, nilai tukar, permintaan emas, suku bunga itu yang mereka akan mempengaruhi si harga emas ini. Oke, karena ini nggak boleh salah urutan ya. Jadi harga emas itu harus di depan. Selanjutnya kita akan coba masuk ke equation. Kita akan masuk ke metode ARDL-nya. Oke, kita langsung open ke equation. Oke, di sini C-nya dihapus aja. Karena tadi ini di level, first difference, maka ini harus ditambahin D-nya di depan. Oke, minyak dunia tadi juga first difference. Nilai tukar tadi juga first difference. Nah, permintaan emas tadi dia ada di level, jadi nggak perlu pakai D. Baru suku bunga yang terakhir. Oke, nah kita masuk metodenya, kita ubah menjadi ARDL. Nah, kalau udah gini, ini dibiarin aja, dia automatic selection, ini 44 max lex-nya, biarin aja. Nah, kita masuk ke option. Ke option, di sini kita akan coba menggunakan Akaike dan juga Swartz gitu. Nanti teman-teman akan tahu kenapa. Kita akan mencari model terbaik, teman-teman. Model ARDL yang terbaik. Kita coba Akaike dulu ya. Akaike, kita langsung pencet OK. Di sini modelnya adalah 13042. Apakah model ARDL ini dapat digunakan? Jawabannya adalah bisa. Karena yang penting di depan ini AR-nya atau variabel Y-nya, dia itu tidak nggak nol gitu. Harus lebih dari nol. Berarti ini bisa digunakan. Kita coba cek di coefficient diagnostics ke long run and bound test-nya. Nah, kita di sini mau lihat F statistiknya. Di sini 13, koma sekian. Dan kita bandingkan dengan I1-nya di sini. Nah, syarat untuk data ini bisa digunakan untuk ARDL adalah dia harus kointegrasi gitu. Nah, di sini syaratnya adalah si F statistik ini harus lebih besar dari I1. Apakah ini lebih besar? Jawabannya iya lebih besar. Berarti data ini dapat digunakan. Tapi kita harus membandingkan juga, ini tadi kan kita pakai Akaike. Kita harus membandingkan juga dengan yang Swartz gitu. Kita bandingkan dan cari F statistik yang paling tinggi. Maka kita akan coba ubah tadi pencet estimate aja, kemudian ke option. Kita di sini ke Swartz. Oke, kita lihat di sini modelnya beda ya. Tapi ini bisa digunakan karena dia bukan nol di sini AR-nya. Oke, kita pindah ke tadi ke bound test-nya. Oke, di sini value-nya lebih besar daripada I1, tapi ini lebih besar daripada yang tadi. Tadi kalau nggak salah 13.000 ya, maka kita akan menggunakan si Swartz ini. Dia artinya terkointegrasi ya. Dia lebih bagus, maka kita akan menggunakan model 10001 ini. Oke, karena kita udah dapat nih, kita akan menggunakan ini, kita akan cek apakah dia bisa lagi untuk ARDL. Caranya coefficient diagnostics, kemudian kita cek error correction format. Oke, nah di sini kok integrasinya dia harus minus dan probabilitasnya harus signifikan. Dan 00 ini udah bagus banget. Jadi ini datanya bisa digunakan untuk metode ARDL gitu ya. Dan model ini dapat digunakan. 10001 ini dapat digunakan. Nah, kita langsung lihat ke apa namanya
jangka pendek dan jangka panjangnya. Oke, kita ke coefficient diagnostics. Kita lihat lagi balik ke long run-nya. Oke, ternyata di jangka pendeknya, jadi ini ada beberapa tabel. Ini tabel yang pertama adalah untuk jangka pendeknya, kemudian tabel kedua adalah untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek, dia yang signifikan, jadi harga emas ini nggak dilihat ya teman-teman, karena dia variabel Y-nya, jadi kita lihat yang lain yang signifikan adalah suku bunga. Artinya suku bunga ini dia akan berpengaruh gitu eh untuk jangka pendeknya gitu. Ini data ini akan apa namanya suku bunga ini akan berpengaruh dalam jangka pendek untuk harga emasnya. Nah, kemudian kita lihat yang jangka panjangnya, kita lihat yang signifikan selain harga emas yaitu suku bunga. Sorry, itu yang jangka pendek ya. Kita lihat di sini, oke, ternyata dia tidak ada yang signifikan, berarti nggak ada yang berpengaruh untuk jangka panjangnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.